Halo, halo, halo. Ketemu lagi dengan She Magazine Sharing and Empowering, sebuah acara persembahan dari VOA yang mengangkat berbagai kisah para perempuan di seluruh mancanegara. Bersama saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Dan saya Andira Inaya dari New York City. Nah ya, kita kan sudah memasuki akhir bulan Mei. Kalau di Amerika itu yang terkenal di akhir bulan Mei adalah salah satunya Memorial Weekend. Ini hari libur nasional pemirsa. Jadi intinya hari yang menandakan pergantian musim antara musim semi ke musim panas dan juga artinya musim liburan. Nah, kalau musim liburan pasti New York jadi tujuan dong. Gimana sih suasana Memorial Weekend kalau di New York, Naya? Iya, rame sekali. Sekarang udah banyak banget turis ada di Times Square, Central Park. Mereka suka banget melihat atraksi-atraksi di New York, maupun itu di luar ataupun di dalam. Iya, banyak sekali pastinya. Juga anak-anak sekolah kan libur. Dan pastinya liburan keluarga juga sudah membawa ke tempat-tempat yang menarik untuk wisata di sekitar Amerika. Oke pemirsa, tentunya She Magazine membawa berita tentang perempuan-perempuan yang berprestasi. Eminem, Lionel Richie, Carly Simon, Eurythmics, Duran Duran, dan Pat Benatar mendapat kehormatan nama mereka diabadikan di Rock and Roll Hall of Fame, termasuk artis legendaris Dolly Parton, yang awalnya menolak kehormatan tersebut. Para penerima penghargaan dipilih oleh 1.000 lebih seniman, sejarawan, dan para profesional dalam industri musik. Ibu negara Amerika Serikat Jill Biden berkunjung ke Ukraina baru-baru ini. Bertemu dengan ibu negara Ukraina Olena Zelenska di sebuah sekolah yang menampung para pengungsi perang. Jill Biden melakukan perjalanan ke Ukraina dari Slovakia sebagai bagian dari tur regional termasuk Romania sebagai dukungan Amerika untuk Ukraina dan negara-negara pendukungnya. Sebuah karya seni potret ikonik artis Marilyn Monroe oleh visioner seni pop Amerika Andy Warhol terjual dengan rekor $195 juta Amerika dalam lelang Christie di bulan Mei, menjadi karya seni abad ke-20 termahal yang pernah dijual dalam lelang publik. Shot Sage Blue Marilyn diproduksi pada tahun 1964, 2 tahun setelah kematian bintang glamor Hollywood. Karya seni ini terjual hanya dalam waktu 4 menit di kantor lelang. Lukisan karya Andy Warhol yang sangat ikonik dengan model yang tidak kalah legendaris di dunia acting, model, dan fashion. Hingga saat ini pun, gaya busana Marilyn Monroe selalu menjadi panutan dalam dunia fashion. Sementara bagi perancang muda Indonesia, Ilen Martoseno, ide untuk inspirasi desain bisa datang dari mana saja katanya. Dari arsitektur, dari alam, dan ini yang membawa Ilen Martoseno mewakili FIDM dari Los Angeles untuk membawa karyanya di Pekan Mode New York Fashion Week dan juga Paris Fashion Week. Pemirsa, banyak sekali ya desainer Indonesia yang berbakat, termasuk di Amerika Serikat. Seperti Aileen Martoseno yang merupakan lulusan dari Sekolah Fashion FIDM. Dialah yang merancang ini nih, gaun-gaun yang ada di belakang saya yang dibuat dengan desain yang sangat unik dan juga modern ya. Dan ini memerlukan kedetilan yang sangat luar biasa. Langsung aja VOA punya liputan selengkapnya dari Los Angeles dengan Aileen Martoseno. Ilen Martoseno yang oleh orang Amerika akrab disapa Aileen, mantap jadi perancang busana di Los Angeles. Bakatnya sudah muncul sejak kecil waktu masih tinggal di Surabaya. Dari kecil emang suka gambar, terus suka shopping, suka coba-cobain baju, mama suka. Pokoknya suka coba-cobain baju lah. Terus abis itu kuliah emang kayak yakin emang mau masuk fashion. Perempuan 25 tahun ini adalah salah satu lulusan kebanggaan Fashion Institute of Design and Merchandising atau FIDM. Pada 2019, ia mewakili kampus dalam kompetisi nasional Supima, di mana ia ditantang untuk mengubah 5 kain putih berbahan dasar katun menjadi koleksi busana. Dan inilah hasilnya, tekstil 3 dimensi yang dibuat mengerut, berombak, diberi warna ombre,
dan dijahit dengan sangat detail. Inspirasinya dari mana sih bisa mengeluarkan desain seperti ini? Inspirasinya kebanyakan dari architecture sama nature. Aku suka combine texture sama movement. Kayak yang ini misalnya kayak aku include boning buat create structure-nya sama siluetnya biar lebih flowy gitu. Ia dibimbing oleh pemimpin desain fashion FIDM, David Paul dan Nick Verios. This look right. Verios adalah perancang yang pernah jadi kontestan Project Runway. Now look at the shape of this. Now I joked with her because I love the dragons in Indonesia, and I thought that this was her dragon dress. That's what I called it. She said, "But Nick, that's not really the inspiration." I said, "Who cares? Tell everybody it was inspired by the Indonesian dragons. That is the dragon lady." Sebagai finalis, Ilan berkesempatan menampilkan busananya dalam Pekan Mode di New York dan Paris 2019. It's definitely a life-changing experience. Pertama kali ke New York Fashion Week, ikut show-nya. Kita di sana presentasi 5 looks kita. After that, we also got the chance to do another presentation di Paris Fashion Week juga. Kini beberapa rancangan Ilan sedang dipajang di kampus FIDM. Saat ini Ilan bekerja untuk sebuah label pakaian ready to wear di Los Angeles dan juga sedang menyiapkan proyek pribadi yang rencananya diluncurkan akhir tahun ini. Dari Los Angeles, Vina Muptadi, Yogi Laksono, VOA. I agree with Nick. We should call it Komodo Indonesian Dragon Dress. Keren banget desainnya. Busananya seperti sebuah karya ukiran 3D. Iya, keren banget. Dan legit juga membawa karya dari Ilan ini ke panggung Pekan Mode New York Fashion Week dan juga Paris Fashion Week. She Magazine akan kembali setelah yang satu ini. She Magazine, sharing and empowering. Welcome back pemirsa. Bulan Mei dan Juni merupakan bulan akhir tahun ajaran di mana di Amerika sebelum memasuki liburan panjang dan musim panas. Dan pada akhir tahun ajaran juga menjadi tradisi memberi penghargaan kepada guru-guru kita seperti Teacher of the Year. Ya, bulan Mei ini seperti sebuah SMA yang ada di sekitar Washington, tidak jauh dari Washington, memberikan penghargaan Teacher of the Year kepada seorang guru perempuan dan dia mengajarkan yoga dan tari. Kayaknya ada pendekatan khusus yang dilakukan oleh seorang guru perempuan ini meraih predikat Teacher of the Year. We're going to start our choreography unit officially. My name is Lisa Gurney, and I am the dance specialist here at South Lakes High School, and I also teach yoga for wellness and strategies for success. We're going to do a combination with the musicality again, like in the dance classes, typically you would think of just learning technique, different styles of dances. But we go beyond that. We talk about the history behind the dancing, and we talk about how to compose dances and how to put them together. Respect. We've talked about that a lot lately, and all the different emotions, the life skills that they will learn through learning to compromise and be respectful with each other and share ideas and yet being vulnerable. You can take suggestions from other people, but the tone that they're delivered in is really important. I try to create a safe environment for everyone that's not judgmental so that they can express themselves the way they'd like to. Down, up. So they learn much, much, much more beyond just how to dance. They learn why they're dancing and how they can use that in other areas of their lives. 6, 7, 8. Because we have such a diverse student body, I try to reach out into different cultures and not just the ballet, tap, and jazz, and lyrical and modern. But we go into cultural dancing, and it gives them an opportunity to share and teach others what they're used to. 1, 2, 3, 4. As an alumni of South Lakes, and so I'm thrilled that I could come back and teach dance for them and teach yoga for wellness for them, because those are opportunities we didn't have when I was here.
Parents, colleagues, kids, anybody can nominate for our Teacher of the Year. It starts at the school level. We nominate staff here, and then it goes to the pyramid level, which is the high school, the middle school, and the feeder schools in the pyramid. And then a winner is selected there. They go to the region, etc. It definitely sends a message that the arts are really important in terms of having that type of curriculum available alongside standard curriculum. And the benefit of this class has definitely made like it easier to like go home and just relax, or just like have like more mental space or mental capacity to do like homework. I've always kind of done yoga because my mom was a yoga teacher when I was younger, but I really like the confidence that it's brought me, how I can like move and feel like myself. I feel like it's given more of like an in the moment type of mindset where I like know what's happening around me and I'm like engaged now. Focus is slightly higher, so being selected as Teacher of the Year was very humbling for me and very surprising because I wasn't expecting it, but it makes me feel appreciated and recognizing that I am making a difference here at South Lakes with different students and knowing that my colleagues feel the same way. Senang sekali dengan pelajaran menari di sekolah, ditambah dengan yoga yang bisa membantu para murid lebih fokus dalam belajar di kelas. Ya, murid-murid memang sudah kembali ke kelas, demikian juga para karyawan sebenarnya sudah mulai juga kembali ke kantor. Namun ada aturan yang kayaknya perlu diperhatikan untuk masuk ke kantor berubah, yaitu busana ataupun juga pakaian yang dikenakan ke kantor katanya mulai berubah tidak seperti terlalu formal seperti dahulu. Semakin banyak perkantoran di AS mulai memanggil karyawannya kembali bekerja dari kantor. Tapi efek Zoom masih ada, apalagi karena pertemuan video juga belum sepenuhnya ditinggalkan. We're still Zooming. So what I think is nice to do is when you are on a Zoom call, it's important to sort of elevate your look and so you can be noticed a little bit more. To just wear a plain white shirt, something conservative, is not really going to hold someone's attention. So I think because of Zoom, people got a little bit more creative even though they had pajamas on the bottom. Hope adalah pemilik 2 butik pakaian dekat Los Angeles, negara bagian California. Toko-toko seperti inilah yang kini banyak dilirik pekerja kantoran yang mulai kembali bekerja di lokasi dan seleranya bergeser sejak pandemi. There is a degree of creativity. It's something that they can wear truly probably daytime, into evening, into a casual weekend. People are traveling, so again, they're spending a little bit more money these days. Also, they're buying something that the quality is there. That's why they shop in a small independent. They're looking to be put together. They're looking for a story. Bukan hanya pekerja kantoran perempuan, pekerja kantoran laki-laki juga lebih fleksibel dalam penampilan. You do not have to be the traditional full suit, the traditional skirt and pants, but you can be in a position where you can now switch your bottoms and your top and also wear colors that are dedicated to the season, specifically in the softer tones, softer pinks, softer blues, rather than the bold of those exact same colors, because we're getting reacclimated and reacquainted with our coworkers. Tapi tak semua berubah menjadi lebih santai. Most importantly, when it comes to the nose for gentlemen, remember that you still need to wear a dress shoe. No sneakers, no sneakers, no sneakers. Now, you have to be mindful of your industry, but the key here is that your shoes will always elevate your image. Even when you're casual, when you're wearing a very nice shoe, it gives you a very nice professional image. Gerakan back to office ini juga menghadapi kendala berupa kenaikan laju inflasi yang membuat harga bensin bagi mereka yang menyetir ke kantor semakin mahal. Ternyata memang ya simple sekali, casual tapi juga informal. Terus juga tiba-tiba kalau misalnya ada panggilan untuk Zoom atau FaceTime meeting, kita juga harus terlihat formal. Bener sekali Ian, kalau menurut teman-teman saya di New York sudah mulai nih masuk ke kantor dan office fashion memang berubah. Baiklah pemirsa, She Magazine akan kembali menyampaikan kisah perempuan lainnya.
Pemirsa, Anda masih bersama She Magazine, sharing and empowering. Kota New York, kita tahu semua ini menjadi magnet dari berbagai industri, tidak hanya industri. Contohnya untuk properti ataupun juga finansial, tapi juga kayak industri seni, misalnya jazz ataupun juga panggung Broadway. Wah, ini juga jadi magnet, termasuk bagi seorang diaspora perempuan Indonesia yang punya bakat sebagai penyanyi jazz, tapi dia juga seorang arsitektur. Kamu ketemu juga ya dengan Dias Lokesworo ini ya, Naya? Iya, aku sempat ketemu kemarin. Penyanyi jazz Dias Dika Lokesworo kembali ke kota New York. Selain meniti karir sebagai arsitek profesional di perusahaan arsitektur di New York, Dias juga tampil di berbagai event musik di Brooklyn dan Manhattan. Bagaimana kisah Dias membagi waktu antara musik dan arsitektur? Berikut liputan VOA New York. Oh sayang, tak pernah ku merasakan sesuatu. Penyanyi jazz Dias Dika Lokesworo kembali meniti karir di Amerika. Lulusan master dari kampus bergengsi Harvard University di Boston ini sejak tahun lalu bermukim di kota New York. Dias yang saat pandemi merilis single Guide telah meluncurkan 2 single dan 1 live band album ini. Bergabung sebagai desainer arsitek di salah satu perusahaan arsitektur terbesar di New York, The Rockwell Group. Bagaimana perasaannya tinggal di kota Big Apple ini? Di sini very competitive. People are working all the time. Jadi aku ngerasa harus keep up sama pace-nya New York. So it's both a lesson and, a challenge. There's a lot of opportunities here. Definitely different kind of opportunities compared to Jakarta. Tapi yang aku kangenin dari Jakarta, makanannya sih. Aku ngerilis 2 lagu berjudul Hope sama Guide. I think with Hope especially, it was a little bit of admitting kalau aku emang sedih sekarang, ya udah, let me feel that sadness, let it come and then kind of let it go. Dan karena aku tulis lagu itu membantu untuk aku move on lah dari rasa sedih itu. With Guide, it was more of a thank you, I think. Judulnya Guide, so like it's about my support system. Aku kebetulan, aku orang Minang, so my matriarch tradition is very, very strong. Jadi both my grandma and my mom itu very supportive with both my careers. Jadi a little thank you for them, tapi juga teman-teman aku yang udah support aku, during the pandemic. So I guess you can say I'm like an architect by day and musician by night. Love that. I love that. Sebagai musisi jazz, karya komposisi lagu ciptaan Dias bergenre smooth jazz dengan warna fusion yang apik. Cita rasa seni arsitektur tercermin dalam video klip Kesempatan yang dirilis beberapa tahun lalu. Walau sibuk sebagai arsitek profesional, Dias tetap membagi waktu untuk meniti karir musik di jazz. Kira-kira kalau bisa kolaborasi nih sama artis siapapun, mau sama siapa kolaborasinya? Siapa ya? That's a tough question. Mungkin di New York, honestly, kalau boleh jawab jujur, right now anyone. Akhir bulan lalu, Dias tampil bersama musisi New York melalui digital streaming live dari sebuah apartemen di area Brooklyn. Performance ini disiarkan langsung dari New York dalam acara Women's History Month at America. Kangen makanan Indonesia nggak ya, walaupun ada di New York yang banyak banget kulinarinya ini?
Banget. Akhirnya aku terpaksa untuk belajar masak sendiri. Beberapa bulan yang lalu aku bener from zero, scratch, nggak pakai yang instan, bumbu instan, bikin rendang. It took me 2 days to make. Tapi alhamdulillah sukses. Dias, ada tips-tips nggak ya untuk pemirsa di Indonesia kira-kira yang mau pindah ke New York, tinggal di New York, atau mau bercita-cita berkarya di musik di New York ataupun di arsitek? Mungkin yang paling penting advice yang aku bisa beri is to find a good support system, find a group of friends that you can connect with. Apalagi kita minoritas ya di sini, so yeah, definitely come to New York with all its craziness. Ada bagusnya juga. Like I said, the opportunities are endless and it's very inspiring here. Saya Diastika, and from New York City, I want to say minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Naratama dan Andira Inaya, VOA New York. Wah, keren banget ya pemirsa. Waktu saya ketemu Dias, dia cerita bahwa she's an architect by day, musician by night. Keren banget ya. Iya benar, dan katanya juga dia sedang menulis lagu-lagu baru yang akan dipublikasikan nanti. Jadi untuk para fans atau juga fans baru Dias, tungguin aja lagu baru dari Diastika. Dan tentunya mudah-mudahan dia bisa menyeimbangkan antara sebagai seorang arsitek dan juga sebagai seorang musisi jazz. Pemirsa She Magazine, sayangnya kami semua harus undur diri. Mudah-mudahan cerita-cerita perempuan tadi menjadi inspirasi bagi kita semua. Saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC undur diri. Dan saya Andira Inaya dari New York City. Keep sharing and keep empowering di She Magazine. Sampai jumpa.